Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Spiritual Traveler karya Dr. Muhammad Al-Tijani As-Samawi. Terjemahan ya. Oke, langsung saja. Bab pertama. Haji ke Baitullah. Usiaku 18 tahun ketika gerakan Pramuka Tunisia menunjukku menjadi wakil negara dalam seminar pertama penelitian Arab dan Islam di Mekah. Turut bersamaku 2 orang kepala sekolah, seorang guru di Tunis, wakil dari media lokal, dan seorang staf dari Kementerian Pendidikan. Ketika itu aku adalah peserta yang paling muda, baik dalam usia maupun pengalaman. Kami sempat mengunjungi Athena 3 hari, Amman 4 hari, sebelum akhirnya tiba di Mekah untuk mengikuti seminar dan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ketika pertama kali kulangkahkan kaki memasuki pelataran Baitullah Al-Haram, jantungku berdebar cepat. Demi Tuhan, perasaanku tak mungkin kulukiskan dengan kata-kata. Degup hatiku begitu kuat, seolah ingin mendobrak dinding penghalang, agar aku bisa melihat sendiri Baitul Atiq yang selama ini terkungkung dalam angan-angan. Air mata mengucur membentuk aliran air yang tak mampu kutahan. Kesadaranku melayang-layang sampai ke puncak Ka'bah. Kemudian menyahuti seruannya dari arah sana. Labbaik, Allahumma labbaik. Inilah aku Tuhan yang datang menghadapmu. Ku dengar talbiyah jamaah haji yang bersahutan. Mereka beribadah, meluangkan waktu di sela-sela sisa usia, dan datang dengan persiapan bekal harta. Sungguh berbeda denganku yang tak punya waktu buat berbenah, sehingga datang bermodal badan sehat saja. Terlukis di benakku ketika ayah menangis dan menciumiku. Dia terharu melihat tiket pesawat ke Mekah di tanganku. Kulihat jelas di sela isak tangisnya itu, oh anakku, Allah bahkan telah mengundangmu pada usia yang begini muda. Ingat, kau adalah anak Sayyidi Ahmad Tijani. Doakan ayahmu sesampainya kau di rumahnya. Semoga aku diampuninya dan diberinya rezeki untuk menyusul kau ke sana. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersyukur atas karunia-Nya. Tak semua orang bisa mendapatkannya. Adakah orang yang berhak menyahuti panggilan ini lebih daripadaku? Saat aku tawaf, sholat, sa'i, bahkan ketika panggilan ini ketika meneguk air Zam-Zam sekalipun, atau ketika semua orang mencoba saling mengalahkan untuk dapat mencapai Gua Hiro di Gunung Jabal Nur, tak ada yang dapat mengalahkanku kecuali seorang anak muda dari Sudan. Aku ruku dan sujud di sana, seakan kucium wangi Rasulullah dan kurasakan nafasnya. Kupahat semua ini dalam ingatanku agar tak akan terlupa selama-lamanya. Satu lagi limpahan karunia yang harus kusyukuri adalah perubahan sikap orang-orang utara yang tadinya sinis kepadaku. Lebih dan itu, setiap delegasi lain bahkan yang tidak aku kenal serta-merta mengenaliku dan meminta alamat supaya dapat berkirim surat. Di hadapan mereka sesekali kubawakan beberapa syair dan qasidah yang kuhafal. Beberapa penghargaan bahkan kuraih dalam acara kesenian dan lomba-lomba sejenis. Pada akhir kunjungan, aku berhasil mengumpulkan lebih dari 20 alamat teman dari berbagai bangsa dan negara. 20 hari berlalu di Saudi tanpa terasa. Petuah berbagai ulama yang kami kunjungi membuatku terkesan.
Mereka berpegang teguh pada tradisi Wahabi, dan alangkah senangnya jika semua kaum muslimin melakukan hal yang sama. Betapa besar rasa hormatku pada mereka yang telah dipilih Allah untuk menjaga Baitullah Al-Haram ini. Tibalah saatnya aku pulang. Ku pakai baju ala Saudi, lengkap dengan ikal melilit di kepala. Ternyata orang yang telah ramai berkumpul di stasiun kereta api dipimpin sendiri oleh Syekh Tarekat Syawiyah, Syekh Tijaniyah, dan Syekh Qadiriyah, lengkap dengan gendang kebesaran sufi. Aku diarak mengelilingi jalan-jalan kota, diiringi kumandang takbir dan tahlil. Orang-orang memintaku berhenti di setiap kali kami melalui sebuah masjid. Masyarakat ramai berdesak-desakan berebut menciumiku, terutama orang-orang tua. Mereka adalah orang-orang yang rindu dapat bertamu ke rumah Allah dan berdiri dekat pusara Nabi Muhammad SAW. Di kota Kofsah yang kecil ini, aku adalah pemuda pertama yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Itulah hari-hari bahagiaku. Para pemuka daerah berbondong-bondong berkunjung ke rumah untuk mengucapkan selamat dan meminta doa, atau sekedar memintaku membacakan surat Al-Fatihah. Aku merasa malu juga. Setiap kali tetamu keluar, ibuku segera masuk sambil meniupkan asap gaharu dan memohon perlindungan dari tipu daya orang-orang jahat dan setan yang terkutuk. Ayahku mengadakan kenduri selama 3 hari berturut-turut demi yang mulia Tijaniyah. Setiap hari beliau menyembelih seekor kambing. Orang-orang masih saja hadir bertanya segala sesuatu, sampai ke persoalan yang kecil sekalipun. Jawabanku berkisar antara kekagumanku terhadap Saudi dan semangat mereka menyebarkan Islam dan membela kaum muslimin. Sejak itu aku berhak atas sebutan Tuan Haji dan mulai dikenal oleh khalayak, terutama di kalangan aktivis agama seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin. Aku pergi ke masjid-masjid dan melarang orang-orang mencium nisan kuburan atau mengusap kayu-kayunya. Aku berusaha meyakinkan bahwa mereka itu adalah syirik kepada Allah. Aktivitasku pun semakin padat. Aku mulai mengajar di beberapa masjid pada hari Jumat sebelum khutbah, berpindah-pindah dari Masjid Abi Yaqub ke Masjid Jami, karena sholat Jumat didirikan di kedua masjid itu pada waktu yang berlainan. Masjid Abi Yaqub memulai sholat Jumat pada waktu zuhur, sementara Masjid Jami pada waktu asar. Pengajian-pengajian hari Ahad juga banyak dihadiri oleh para pelajar tingkat atas. Mereka kelihatan sangat suka menghadiri pengajianku. Aku berusaha keras mengikis ajaran-ajaran yang mengendap di benak mereka lantaran indoktrinisasi pada guru yang ateis, sekuler, dan komunis. Mereka yang tidak sabar menanti pengajian pun datang ke rumah. Sejumlah buku agama ku jadikan referensi supaya dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Di saat yang sama, aku diberi kesempatan olehnya untuk menggenapkan separuh agamaku sesuai cita-cita ibuku. Aku menikah. Dia gadis pilihan ibuku dan aku belum pernah mengenalnya. Ibuku bahkan sempat menyaksikan kelahiran anak pertama dan anak keduaku. Baru setelah itu ia menghadap panggilannya dengan tenang. Ibuku wafat menyusul kepergian ayahku 2 tahun sebelumnya, sesudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Kala itu revolusi Libya muncul ke permukaan. Kaum muslimin dan Arab mengalami kekalahan yang memalukan dalam perang melawan Israel. Anak muda pemimpin revolusi itu muncul dan berbicara atas nama Islam. Setelah memimpin sholat jamaah di masjid, beliau menyeru pembebasan Al-Quds. Aku bersama seluruh pemuda Arab dan pemuda dari berbagai penjuru negara Islam yang lain sangat tertarik kepada beliau. Rasa ingin tahu akhirnya mendorong kami untuk mengadakan kunjungan kebudayaan ke Libya bersama 40 orang terpelajar. Kami pun berangkat. Tak lama kemudian,
Kami pulang dengan kekaguman dan optimisme yang sangat luar biasa tentang masa depan yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi seluruh umat Islam dan Arab secara keseluruhan. Sementara itu, hubungan korespondensiku dengan beberapa teman berjalan tanpa hambatan. Di suatu cuti panjang musim panas, aku merencanakan perjalanan selama 3 bulan melalui Libya, kemudian ke Mesir. Melintasi jalan laut menuju Lubnan, Syria, Jordan, dan Saudi. Di sana aku melaksanakan umroh dan memperbaharui janji setiaku terhadap paham Wahabiyah yang telah banyak kupropagandakan di kalangan para mahasiswa dan pelajar, serta masjid-masjid jamaah Ikhwanul Muslimin. Kemasyhuranku merebak di negeri-negeri yang kulalui. Musafir yang pernah menghadiri kuliahku telah mengabarkan ajaranku kepada masyarakat sekitarnya. Kabar itu sampai pula ke Syekh Ismail Al-Hadifi, pemimpin tarekat sufi yang terkenal di kota Tuzar, ibu negeri Al-Juraid, dan tempat persemedian Abul Qasim Asyabi, seorang penyair kenamaan. Syekh ini mempunyai pengikut dan penggemar di seluruh pelosok Tunisia sampai ke luar negeri, bahkan di kalangan para pekerja di Prancis dan Jerman. Suatu hari, melalui para wakilnya di Kapsah, beliau menjemputku untuk mengunjunginya. Disampaikannya sepucuk surat yang panjang untukku dengan ucapan terima kasih karena jasaku terhadap Islam dan kaum muslimin. Orang-orang berkata bahwa tanpa melalui ajaran Syekh yang arif itu, aku tidak akan mendekat kepada Allah sedikit pun. Pandangan ini berdasarkan hadis yang sangat masyhur di kalangan mereka. Barang siapa tidak memiliki Syekh, maka Syekhnya adalah syaitan. Mereka juga berkata, engkau juga seharusnya memiliki Syekh yang akan menunjukkanmu pada jalan yang benar. Jika tidak, separuh ilmumu akan sia-sia. Selanjutnya, mereka berkata bahwa Syahib Zaman, yakni Syekh Ismail ini, telah memilihku untuk menjadi khasal khas, yakni kalangan yang paling dekat dengannya. Gembira sekali aku mendengarnya. Aku menangis penuh haru mensyukuri karunia Allah yang terus mengangkatku dari makom yang tinggi ke makom yang lebih tinggi lagi, dari kedudukan yang baik kepada yang lebih baik lagi. Sebelumnya aku pernah jadi pengikut Sayyidi Al-Hadi Al-Hufian, Syekh Sufi yang konon mempunyai banyak rahmat dan keistimewaan. Bahkan aku pernah menjadi sahabat terdekatnya. Aku juga pernah mendampingi Sayyidi Saleh bin Sa'ih dan Sayyidi Al-Jilani serta sejumlah guru tarekat lainnya. Kutunggu waktu perjumpaan yang dijanjikan itu dengan penuh kesabaran. Dan hari itu pun tiba ketika masuk ke rumah Syekh. Kulihat banyak wajah yang sedang menantinya dengan penuh semangat. Murid-muridnya juga banyak yang hadir. Di antara mereka ada sejumlah orang tua berpakaian serba putih. Setelah acara tahiyah atau ucapan salam, Syekh Ismail keluar. Semua yang hadir mencium tangannya dengan penuh sikap hormat. Wakilnya yang membawaku ke tempat ini menggenggam tanganku sambil berkata bahwa inilah Syekh Ismail. Aku tidak merasa kagum sama sekali karena wajahnya tak sehebat yang kubayangkan. Wakil dan para pengikutnya telah menceritakan berbagai macam keramat dan mukjizat Syekh ini, sehingga kehebatan ketokohannya terukir kuat dalam bayanganku. Namun yang kulihat hanyalah seorang syekh biasa yang tidak mempunyai wibawa dan keagungan. Si wakil memperkenalkanku kepadanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah majelis, beliau menyambutku dan mempersilahkan aku duduk di samping kanannya. Setelah makan dan minum, acara pun dimulai. Sang wakil memintaku mengucapkan ikrar dan wirid di hadapan Syekh. Setelah itu semua yang hadir memelukku dan memberiku selamat. Dari percakapan yang kudengar, aku tahu bahwa mereka telah sering mendengar namaku. Sebagian jawaban Syekh kepada orang-orang yang bertanya aku sanggah berdasarkan hujah-hujah Al-Quran dan Sunnah. Sebagian yang hadir menganggap sikapku sebagai perbuatan tercela dan kurang ajar kepada Syekh.
Biasanya mereka tidak bercakap-cakap di dalam majelis kecuali dengan izin beliau. Keberatan mereka dirasakan pula oleh Syekh, dan dengan bijak beliau meredakannya seraya berkata, barang siapa yang semula bersikap berapi-api dan akhirnya akan cemerlang. Majelis menganggap ucapan ini sebagai isyarat baik dari Syekh dan menjadi jaminan paling besar bagi kecemerlanganku di masa depan. Mereka pun memberikan ucapan selamat kepadaku. Walaupun begitu, Syekh adalah orang yang pandai dan terlatih. Beliau tidak memberiku sedikit pun kesempatan untuk melanjutkan sanggahan apapun. Diceritakannya hikayat seorang wali ketika duduk dalam majelis bersama sejumlah ulama. Kepada seorang ulama, sang wali berkata, bangun dan pergilah mandi. Sang ulama pergi mandi, kemudian datang lagi ke majelis. Sebelum sempat duduk, si wali berkata lagi kepadanya, pergilah mandi lagi. Dia pun pergi dan mengulangi mandinya dengan cara yang paling baik. Khawatir mandi yang pertama tadi tidak benar. Kemudian dia datang lagi untuk duduk di majelis. Namun Syekh tetap saja menyuruhnya pergi mandi. Sang ulama menangis dan berkata, ya Tuan Syekh, aku telah mandi dengan menggunakan ilmu dan amalku. Tiada apa-apa lagi dalam diriku melainkan apa yang akan Allah bukakan kelak melalui kedua tanganmu. Kemudian wali tersebut berkata, sekarang duduklah. Aku dan hadirin tahu bahwa yang digambarkan dalam cerita yang tadi adalah diriku. Begitu Syekh keluar dari majelis, mereka mencelaku dan menyuruhku diam dan bersikap hormat bila duduk di hadapan Syekh. Mengingat Syekh ini adalah sahibul zaman, pemilik zaman, sikapku dikhawatirkan akan menggugurkan amal-amal baikku. Hujah mereka kepada adalah firman Allah yang berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala-pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Aku sadar diri, ku ikuti perintah dan nasihat-nasihat Syekh, sehingga aku jadi lebih dekat kepadanya. Selama 3 hari tinggal bersamanya, aku bertanya berbagai masalah kepadanya, sesekali sekadar ingin mengujinya. Syekh tampaknya sadar akan sikapku dan berkata bahwa Al-Quran memiliki makna lahir dan batin hingga ke-7 batin. Allah juga telah membukakan untukku peti rahasianya dan menunjukkan kepadaku kursinya yang khusus, disertai silsilah orang-orang syaleh dan arif yang bersambung kepada Abu Hasan As-Sazili, seterusnya kepada sejumlah wali, hingga sampai kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Perlu kuceritakan juga bahwa majelis-majelis mereka bersifat ritual atau kerohanian. Mula-mula Syekh membukanya dengan bacaan beberapa ayat Al-Quran yang mudah secara tajwid, kemudian membaca qasidah. Para murid menyambungnya dengan hafalan berbagai madah dan zikir yang kebanyakan mencela dunia dan mengajak pada akhirat, juga mengajarkan makna zuhud serta waro'. Setelah itu, murid yang duduk di sisi kanan Syekh membacakan ayat-ayat Al-Quran yang baru, dan Syekh segera membacakan qasidah, diikuti oleh semua yang hadir. Begitulah seterusnya secara bergilir walau sekadar 1 ayat. Kemudian seolah tak sadar, mulailah hadirin menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri mengikut irama madah tadi. Syekh kemudian berdiri, diikuti semua yang hadir, membentuk satu lingkaran dengan Syekh yang berada di tengah-tengah. Kemudian mereka melafalkan zikir dada, Syekh berkeliling dan menghadap ke mereka satu dengan suara bacaan yang keras tadi. Kemudian sebagian dari mereka melompat-lompat dengan gerakan histeris sambil mengeluarkan lengkingan suara yang berirama namun menakutkan. Setelah mereka keletihan, majelis tenang kembali dan diakhiri dengan qasidah Syekh. Setelah bergiliran mencium kepada Syekh dan bahunya, kemudian yang hadir pada duduk kembali. Aku mengikuti pertemuan mereka beberapa kali, tapi
sekadar tanda simpati tanpa diiringi sikap rela hati, jiwaku berkecamuk. Kacau di antara keyakinan yang kupegang saat ini, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan bertawasul kepada selain Dia.